hara skincare yang tengah terjadi di tanah air hingga kini masih terus bergulir panas setelah Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syaputra ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pemerasan 4 miliar rupiah terhadap Reza Gladys. Semakin banyak pihak yang namanya ikut terseret. Salah satu yang belakangan menuai sorotan tajam adalah Dr. Oki Pratama. Baru-baru ini kembali beredar tangkapan layar pesan diduga antara Dr. Oki dengan Melvina Husyanti, salah satu owner skincare. Dalam pesannya, Melvina tampak cukup bingung lantaran diduga Nikita mereview buruk skincare-nya di media sosial. Dr. Oki pun berkali-kali berusaha meyakinkan untuk menghubungi Nikita jika ingin permasalahannya selesai. Namun yang juga tak kalah mengejutkan, Dr. Oki bahkan sampai menegaskan kepada Melvina agar tidak melawan apapun yang diinginkan oleh Nikita. Nah, kalau yang ini another korban dari si NM ya. Tetap dalam utamanya adalah si O. Inisial korbannya itu M dan mereka memintanya itu belasan miliar dan sampai sekarang orangnya itu takut untuk melaporkan. Nah, buat kalian yang merasa diri kalian korban, sebelum sidang nanti kalian harus melaporkan segala tindak kejahatan yang dilakukan oleh si NM ke kalian. Ingat satu hal ya. Membiarkan kejahatan dengan diam itu berarti kalianlah penjahat yang sesungguhnya, begitu. Saya bilang sesuatu yang saat ini masih saya anggap hoax ya, karena tadi malam saya betul-betul melihat ya dan melihat tentunya melihat alat bukti, mendengar langsung ceritanya dari Dr. Oki maupun ada rekaman ya, baik itu video maupun rekaman suara. Jadi kita tidak boleh mendahului proses hukum tentunya dan menyatakan seseorang ini terlibat atau bersalah atau menjadi tersangka gitu. Nggak boleh. Bang, yang dikatakan dengan bahasa perantara seperti apa? Perantara. Jadi begini, Dr. Oki ini kan punya banyak teman, termasuk para dokter-dokter kecantikan yang juga memiliki skincare. Nah, tentunya juga kita ketahui Dr. Oki ini kan kedekatannya dengan Nikita Mirzani. Selain memang Nikita itu sebagai BA, brand ambassador, dan juga secara pertemanan mereka dekat. Sehingga ketika ada seseorang baik itu dokter ya atau pemilik skincare atau yang merasa dirinya mafia skincare itu ketakutan karena direview mungkin barangnya sama Nikita, maka dia atau orang-orang ini mencari siapa yang bisa berkomunikasi atau menjembatani mereka dengan Nikita Mirzani. Percakapan pesan itu pun sontak membuat publik heboh dan semakin menuding bahwa Dr. Oki adalah dalang dari oknum sindikat pemerasan di dunia skincare. Apalagi sebelumnya beredar pula rekaman percakapan diduga dirinya melakukan hal yang sama terhadap Reza Gladys. Terkait berbagai tudingan tersebut, Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukum Dr. Oki pun menampik dengan tegas. Ia menyebut kliennya hanya berusaha menjembatani perdamaian antara para owner skincare dengan Nikita. Udah, jadi menurut aku ketemu aja, silaturahmi aja. Iya, aku gitu. ayo, Gitu. cuman aku lihat aja Sela Soki ya kayak gitu. Gimana dia seaman-amannya sekarang, padahal lebih parah dari Teteh kan kayak gitu. Kalau dia memang not detected buat di Henny kayak gitu. Karena live seenaknya,
orang sudah lupa gitu. Terserahlah orang mau bilang cari aman. Yang penting memang aman jualannya, Teteh bisa jualan lagi kayak gitu. Gitu. Teteh nggak lihat Richard bagaimana sekarang ngedeketin akunya gimana buat konten bareng. Teteh lihat nggak IG story aku sama Richard buat dia konten bareng, nge-reviewnya bareng sama aku sekarang. Kayak gitu. Dia sekarang Nikita ada nggak? Teteh ngelihat aja sekalipun nyenggol Richard lagi? Enggak kan? Nggak ada. Udah berdamai. Makanya Udah berdamaikan. aku bingung Ki, makanya aku minta ke kamu tuh kayak kan aku nggak tahu tuh, aku malah kan baru Langkah apa kan? Itu yang ku bilang Teteh mau sampai kapan nggak jualan? Ku bilang kayak itu. Aku sebagai pelaku bisnis juga kayak gitu. Kita harus menghidupin ini kan pegawai-pegawai kita kan kayak gitu. Mau sampai kapan Teteh berdiam di? Aku yakin Tetehnya mau mulai keluar dari sangkar untuk mulai lagi, tapi kan takut diserang lagi ini lagi kayak gitu. ya, Tapi mau makanya aku sampai tuh mau kapan? nelfon ketemu kamu tuh mau Ki, kira-kira nih produk aku keluarin, ngerti gak sih? Kan kamu yang dekat sama aku tuh dari estetik lah, cuman kamu kan maksudnya. Iya Jadi benar. yang Dan takut Teteh itu harus ketemu dokter, harus iya ketemu dokter kayak gitu. Terus Harus ketemu dokter. ya jadi gimana, Oki bilangin aja ke Mail atau tolongin aku. Ini deh, maksudnya. aku ya udah kita video voice call bertiga sama Boleh, Mel. Aku boleh. gak mau nanti kalau aku walaupun aku yakin sama Teteh itu tidak mungkin sekali membalikan fakta ngarang-ngarang cerita, tapi aku sudah takut sama sama si Ono itu ngarang-ngarang cerita, jadi lebih baik Teteh langsung aku telepon sama Mail gitu. Iya, boleh, Ini boleh. ya, aku ini ya bertiga. Dokter sendiri, saya mengenal Dokter Oki itu dari tahun sekitar ada 5 tahun lalu ya. Saya tahu karakter beliau tuh orang baik, beliau orang nggak enakan, beliau tidak suka ribut, beliau orang yang kepingin semuanya baik. Nah, jadi perlu diketahui teman-teman bahwa akibat dari kebaikannya dia, nggak enaknya dia sama teman-teman yang sedang berseteru, maka dia mencoba menjembatani, ya. Jadi saya garis bawahi menjembatani, bukan ya ada niat yang lain-lain. Karena dibuktikan tadi malam, Bang, sampai keluar air mata sedikit ya. Saya tidak pernah menikmati atau menerima apapun atau meminta apapun dari orang-orang yang berseteru. Gitu loh. Jadi dia memang menjembatani. Udah, ini mau ketemu, mau silaturahmi, udah silakan kalian urus sendiri ya, begitu. Nah, tapi ketika ada satu persoalan, ada miskomunikasi di si A dengan Nikita, ya dua-duanya juga balik lagi ke Dokter Oki. Jadi saya rasa Dokter Oki ini adalah seseorang yang baik, tapi di tempat yang salah, di tempat orang yang sedang berseteru. Di tengah huru-hara yang terjadi, Dr. Oki bahkan menuding meninggalkan Nikita saat akhirnya mendekam di penjara. Namun, baru-baru ini pengakuan mengejutkan datang dari Fahmi Bahmid yang menyebut bahwa Dr. Oki setiap hari datang ke rutan Polda Metro Jaya untuk bertemu dengan kliennya. Di sisi lain, Sunan Kalijaga membantah bahwa dirinya mendapat bayaran fantastis sebesar 5 miliar rupiah untuk membela Dr. Oki. Saya tiap hari ya sama Dokter Oki ke Polda. Tiap hari Bang. Tiap hari ngobrol santai. Jalanin apa Bang? Kalau biasanya pagi ya sama Dokter Oki sebentar ngobrol. Jenguk. Pokoknya iya, saya kan pengacara, bisa bertemu sesuai dengan keperluan, dan saya biasanya bawa Dokter Oki. Saya terima kasih banyak Dokter Oki yang begitu membackup secara total, memberikan waktu, meluangkan waktu untuk selalu hadir, mencoba. Jadi ini adalah dalam bentuk untuk menegakkan kebenaran. Di saat seseorang ingin mengungkap dan menegakkan kebenaran, apapun di depan, apapun resiko harus dihadapi, dan yakin kebenaran itu tidak bisa disalahkan. Ini akun kami duga hanya ya menjalankan kepentingan para mafia skincare. Saya duga ya, karena dari postingannya betul-betul menyerang
Nikita Mirzani menyerang Dr. Oki dan termasuk menyerang saya sebagai kuasa hukumnya Dr. Oki. Ya. Nah. Lalu saya tanya, ini nggak main-main loh di sini. Di akun ini bukan akun abal-abal. Ini bukan akun abal-abal. Terbukti apa? Pengikutnya tuh ada dari para artis terkenal, ada ustadz terkenal, ada public figure dan orang-orang inilah, bukan orang-orang abal-abal, bukan orang-orang kaleng-kaleng. Nah, ini kan bahaya kalau akun ya seperti ini diikuti oleh para public figure, para artis dan ternyata dia menjual atau memposting sesuatu yang bermuatan fitnah, tidak bisa dia buktikan, ini kan bahaya. Gitu loh. Kasihan nih teman-teman artis yang follow ini dapat beritanya berita hoax, beritanya bukan berita atau info yang akurat gitu. Maka saya sampaikan langsung ya kepada pemilik akun atau adminnya, coba dong keluarkan buktinya. Saya menerima duit 5 miliar. Apa bukti transfer, apa kwitansi atau tanda terima dari kantor saya 5 miliar dari klien saya, tolong buktikan. Gitu loh. Saya tunggu, tolong buktikan. Supaya apa yang Anda posting di sini itu adalah info yang benar. Bukan info yang menyesatkan masyarakat. Bang Sunan kan sahabat aku. Halo Bang Sunan, ya aku konsisten. Untuk urusan skincare aku tidak mau ikut campur ya. Untuk urusan bagaimana kejadian ini, untuk urusan skincare-nya aku nggak mau ikut campur. Tetapi dugaan pemerasan ini yang perlu kita sama-sama awasi semua, karena ini tindak kejahatan. Aku sih percayalah sama polisi Republik Indonesia ini, toh nanti kan akan terbuka. Kalau misalnya Niki misalnya tidak sendiri, ya kita ikutin aja. Nggak usah kita berasumsi ya, kalau misalnya ada misalnya oh Niki udah ditangkap kok mau lagi yang lain, ya kita ikutin aja apakah ada keterlibatan orang lain selain Niki. Bukan hanya dituding sebagai otak dari pemerasan owner skincare, Dr. Oki Pratama juga tengah diisukan menjalin lavender marriage dengan sang istri, Sarah Maria. Kabar itu mencuat setelah beredar video yang diduga memperlihatkan Dr. Oki tengah merayakan hari spesial di sebuah hotel dengan nuansa romantis dengan seorang pria. Hingga akhirnya presenter kenamaan Robby Purba ikut terseret. Apalagi setelah itu beredar sederet video lainnya yang seolah semakin menguatkan bahwa keduanya memang memiliki hubungan spesial. Welcome home sayang. Iya, makasih sayangku. Oh, gitu. Kayak abis operasi berat gitu ya, udah ya. Miliaran rupiah. Oke, dokter, ini tuh untuk pertama kali pengiriman katanya sampai 148 Benar. Jadi kami Happy dong, kan terbukti. Apa lagi nih yang lu persiapkan? Kenapa? Ke depannya? Oh banyak. Udah banyak strategi, semuanya ada pokoknya, tenang aja. Akan banyak kejutan nanti pokoknya ya. Akan banyak kejutan pokoknya, udah ya. Selain Dr. Oki Pratama, sahabat Nikita lainnya, Dr. Detektif alias Doktif juga dituding menjadi salah satu yang terlibat dalam dugaan sindikat pemerasan. Baru-baru ini, ia bahkan kabarnya sudah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Dr. Andreas Situngkir. Namun, saat ditemui awak media, Doktif pun menapiknya dengan tegas. Ia bahkan menuding adanya oknum-oknum penegak hukum
yang diduga mendapat sogokan sehingga dirinya segera mendekam di tahanan. Doktif mohon jangan ngotot banget dong lawyernya itu. Kok memaksakan banget Doktif jadi tersangka? Kayaknya pengen banget Doktif masuk gitu ya. Jadi lawyer yang profesional, melihat fakta dan data. Ya bukan karena keinginan nafsu dari kliennya. Kalau memang Doktif tidak terbukti, ini untuk lawyernya Pak, siapa di Anus itu ya. Jadi Doktif tekankan, Pak, itu bukan oleh-oleh Pak. Ya, itu adalah titipan. Buktinya jelas banget dari bondnya, dari chatnya, dari semuanya itu bukti jelas banget. Dan saat ini sudah dipenyidik. Jadi Doktif mohon, meskipun sebagai lawyer membela kliennya, tapi kalau kliennya salah, lebih baik nasihati, bukan untuk menggiring opini masyarakat. Bahkan memang kliennya ada justiper, ya, terbukti semua. Bahkan bukti-buktinya sudah diserahkan ke penyidik. Jadi untuk Kapolda Sumatera Utara, Doktif mohon di sini Doktif sudah mendengar ya adanya kucuran, dugaan nih kucuran ke instansi-instansi aparat penegak hukum. Di sini Doktif yang memohon untuk dikawal Pak Kapolda, karena sebagai Doktif sebagai masyarakat ya, Doktif inginnya polisi bisa dipercaya kembali oleh masyarakat. Jadi kita kawal bareng-bareng, termasuk untuk Pak Kapolda Sumatera Utara. Seperti diketahui, Doktif memang tengah berseteru dengan banyak pihak terkait huru hara skincare. Baru-baru ini, ia pun menjalani pemeriksaan polisi atas laporan Dr. Richard Lee dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. Tidak mau tinggal diam, ia pun membeberkan bukti uji laboratorium dari BPOM bahwa salah satu produk Richard memang overclaim sehingga harganya dijual berkali-kali lipat dari seharusnya. Hari ini pelaporan dari Dr. Richard ya, melaporkan Doktif atas kasus suplemen White Tomato, pencemaran nama baik, dan dengan perkataan Doktif yang mengatakan bahwa suplemen White Tomato itu apa bilangnya pada saat itu? Pak Adi, coba Pak Adi datang, silakan sebagai lawyernya Doktif. Coba mungkin bisa dilanjutkan terkait dengan laporan ya. Kalau laporan dari saudara Richard itu soal pelaku usaha yang diduga merendahkan barang dan atau jasa yang lainnya. Terus ada junto pasal pencemaran nama baiknya juga. Itu terkait dengan adanya beberapa konten yang diupload oleh dokter detektif. Salah satunya terkait dengan produk White Tomato. Nah, untuk produk White Tomato ini sendiri kan sebenarnya pada dasarnya sudah dalam proses hukum juga, sudah dalam proses hukum di pihak kepolisian, karena itu sudah kita laporkan terkait dengan adanya dugaan pelanggaran hukum juga. Nah, nanti kita tinggal tunggu aja. Ini udah berproses dan kemudian ada. Oke, jadi di sini Dokter jelaskan lagi ya. Di sini sudah dirilis dari Badan POM bahwa memang produk White Tomato tidak pernah ada kandungan tomat putih. Ya, jadi mungkin kalau Dokter menyebutnya ya ini bohong ya atau menipu. Gitu. Karena dengan menambahkan stiker aja sehingga dan iklan-iklan beliau pun mengatakan bahwa produknya mengandung ekstrak tomat putih. Jadi untuk DRL, please Dokter mohon jangan lagi berlagak seperti amnesia. Ya, kamu selalu melakukan iklan, menyebarkan iklan bahwa suplemen kamu mengandung tomat putih. Dan akhirnya terima kasih apresiasi kepada Prof. Taruna dan Badan POM akhirnya mengeluarkan merilis pelanggaran terhadap relabeling dan iklan suplemen kesehatan WT. Sudah jelas ya. Di sini nggak cuman ada 5 pelanggaran yang sudah dilakukan. Oke. Jadi di sini dipasang stiker sendiri. Dan masyarakat mungkin tahu ya apa alasannya. Karena produk ini sama dengan produk Glubio yang dijual di pasaran seharga 300.000. Tetapi dengan menempelkan stiker, maka harganya bisa menjadi 1.500.000. Ya, aku nggak ada masalah sih di review. Apapun itu karyaku, mau di review, mau dikomentarin, aku nggak ada masalah. Cuma aku pengennya kayak gini ya. Kalau kita nge-review, komentarin, jangan ada tendensi jelek. Kalau misalnya, aku nggak ada masalah, aku kan tukang review. Jadi kalau misalnya di review boleh nggak? Boleh. Tapi yang jelas jangan ada tendensi.
Kalau kamu 78 kali kontenin orang itu namanya sudah tendensi. Kalau kamu setiap hari kontenin orang itu sampai ke hal-hal pribadinya, itu namanya tendensi. Tapi kalau kamu nge-review produknya, ini jelek, ini kurang bagus, ini packagingnya kurang cantik, ini dalamnya kurang bagus, gak aja masalah, aku gak sakit hati sedikit pun. Silakan, ini bagus, ini jelek, ini kurang, ini sangat bagus, nggak apa-apa. Bagiku sama saja. Kalau jelek aku akan buat lebih bagus, kalau bagus aku akan buat lebih bagus lagi. Yang penting nggak ada tendensi, itu aja sih.